Sebuah kisah seseorang yang turun dari tempat mulia ke tempat yang fana, terpisahkan dengan kekasih tercinta. Siapakah dia? Para manusia pilihan. Ini adalah kisah Nabi Adam alaihi wassalam. Bagaimana ia turun dari tempat mulia ke tempat yang fana. Simak kisahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumat dari tanah yang dibentuk dengan bentuk yang sempurna. Lalu Allah tiupkan ruh ke dalamnya sehingga hiduplah Adam alaihissalam, dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Jadi Nabi Adam tinggal di surga. Sebelum Nabi Adam diciptakan, makhluk lainnya juga sudah diciptakan oleh Allah, seperti para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Setelah itu Allah tanyakan kepada para malaikat untuk menunjukkan keutamaan dan kedudukan Nabi Adam. Seraya berkata, sebutkanlah nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Setelah Allah tanyakan kepada para malaikat, malaikat pun menjawab dan mengakui bahwa mereka tidak tahu. Malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Lalu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menyebut nama-nama benda tersebut kepada malaikat. Setelah Adam menyebut nama-nama tersebut, Allah berfirman kepada malaikat, bukankah sudah aku katakan kepada kamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Lalu setelah percakapan itu, Allah perintahkan Nabi Adam untuk memberi salam kepada para malaikat. Itulah salah satu percakapan antara Nabi Adam dengan para malaikat, dan juga upaya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan Nabi Adam kepada para malaikatnya untuk memberitahu kedudukan dan kehormatan Nabi Adam kepada makhluk-makhluk lainnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada para malaikat dan iblis. Pada saat itu iblis masih tinggal di surga. Allah memberikan ujian kepada mereka berdua. Lalu malaikat sujud kepada Allah
Tapi tidak dengan iblis. Iblis nggak mau. Iblis merasa sombong. Lalu Allah perintahkan juga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun dengan sombongnya iblis menjawab, "Karena saya lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Maka saya lebih baik darinya." Makanya iblis gak mau tuh sujud sama Adam. Makanya jangan merasa diri kita hebat dan diri orang lain rendah di bawah kita. Karena jika kita seperti itu, maka kita tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis makin benci sama Nabi Adam dan bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan juga anak keturunannya sampai hari kiamat, kecuali anak keturunan Nabi Adam yang ikhlas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti surat Shad ayat 82 dan 83. "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Karena iblis membangkang dan tidak patuh kepada Allah, maka iblis dipindahkan ke neraka jahanam. Dan memang tempat iblis adalah neraka jahanam. Dan orang yang mengikuti iblis akan bersama iblis di neraka jahanam. Nabi Adam alaihissalam hidup di surga seorang diri tanpa adanya pendamping. Lalu Allah dengan kekuasaannya menciptakan Siti Hawa sebagai pendampingnya Nabi Adam untuk menenteramkan hati Nabi Adam alaihissalam. Lalu banyak percakapan dan dialog antara Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan para malaikat pun bertanya kepada Nabi Adam, "Siapa namanya?" Adam menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya lagi, "Emang kenapa namanya Hawa?" Nabi Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Singkat cerita dari kisah Nabi Adam dan Hawa, yaitu mereka berdua tergoda dengan para iblis, rayuan iblis yang mematikan, yang menjerumuskan, yang akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu terjerumus dari rayuannya, sehingga hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang memakan buah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dilarang untuk dimakan. Adam dan Hawa makan karena rayuan dari iblis, laknatullahi alaihi. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan tentang permusuhan iblis kepada mereka, maksudnya Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Hai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Quran surah Toha ayat 117. Dengan rayuan manisnya, dengan rayuan halus dari iblis kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, maka mereka berdua terjebak dan mengikuti apa yang diperintahkan iblis untuk memakan buah khuldi,
yang nantinya akan menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa terusir atau keluar dari surga. Karena rayuan dan bujukan iblis kepada Nabi Adam dan istrinya, mereka berdua keluar dari tempat mulia ke tempat yang fana. Bukan hanya itu saja, Allah pisahkan Nabi Adam alaihi salam dengan kekasih tercinta, yaitu Siti Hawa di bumi. Allah beri ujian kesabaran kepadanya. Lalu Adam alaihi salam menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nantinya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya akan bertemu, akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah. Setelah berpisah ratusan tahun, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit, sementara rahmah adalah kasih sayang. Bukit itu terletak persis di tepi padang Arafah, pinggiran timur kota Mekah. Di puncak Jabal Rahmah kini telah dibangun momentum dari beton yang tingginya mencapai 8 meter, lebarnya sekitar 1,8 meter. Dibangun juga sebanyak 168 anak tangga untuk memudahkan mendaki ke puncaknya. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh sombong atau membanggakan diri serta merendahkan orang lain, karena itu salah satu sifat iblis. Pelajaran yang lainnya juga adalah jika Allah perintahkan maka kita harus kerjakan, jika Allah larang maka kita harus patuhi dan kita harus jauhi larangan itu, karena kita nanti bisa termakan rayuan dan godaan syaitan atau iblis yang nantinya akan membuat kita terjebak pada masalah atau kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka atau rugi.